pagi semuanya. Oke, ketemu lagi bersama Ibu Arum dan hari ini kita akan belajar muatan SPDP ya. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari tentang gerak tari. Nah, penasaran kan? Ikuti terus ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pasti sangat luar biasa dan sangat bersemangat. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik, mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu kepada kami. Hari ini Bapa, kami mau belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan yang pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut lebih lagi, mari Ibu Arum mau absen dulu. Ya, Ibu berharap anak-anak bisa menonton video ini, kemudian anak-anak bisa menerima setiap materi yang akan diberikan. Oke ya. Nah, anak-anak sudah rapi semuanya, sudah pakaiannya sudah rapi ya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap untuk belajar. Jangan lupa anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya agar kita bisa lebih memahami lagi materi yang akan diberikan. Nah, anak-anak, kita masih di dalam tema yang pertama tentang indahnya keberagaman dan yang subtema yang kedua tentang kebersamaan dalam keberagaman ya. Nah, khusus hari ini kita mau belajar tentang muatan SPDP, khususnya seni tari. Bagaimana seni tari itu? Minggu lalu kamu sudah belajar sama Bu Aida. Bagaimana sih seni tari itu? Apa sih unsurnya seni tari itu? Nah, mari kita ingat lagi bersama-sama ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mempraktikkan gerak dasar tari. Kemudian yang kedua, kita akan belajar cara mempraktikkan gerak tari yang berpasangan. Jadi nanti anak-anak, tari itu banyak sekali macamnya. Gerak dasarnya itu juga banyak, dan tari itu juga bisa dilakukan secara tunggal atau perseorangan, ataupun secara berkelompok, ataupun dengan cara berpasangan. Nah, oke, mari kita lihat. Yuk. Nah, seni tari ya, menari dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tarian berkelompok dan tarian tunggal. Anak-anak pasti pernah tahu ya, tarian berkelompok itu berarti orangnya lebih dari satu atau dua ke atas itu sudah berkelompok. Nah, tarian tunggal itu khusus satu orang saja yang menari. Oke, kemudian saat melakukan tarian kelompok, semua penari harus menari dengan kompak, selaras, dan seirama. Iya, kalau misalnya kita menari tapi tidak kompak, maka akan kelihatan jelek kalau di panggung. Apalagi kalau banyak orang yang melihat, terus yang satu gerakan tangan ke atas, yang satu gerakan tangan ke bawah. Itu sudah sangat berbeda dan tidak kompak, tidak selaras dan tidak serasi ya. Kemudian salah satu unsur dalam tari adalah gerakan tubuh, seperti yang minggu lalu Ibu Aida jelaskan. Nah, tubuh kita ketika menari, semua anggota tubuh kita itu bergerak. Jadi tidak hanya tangan dan kaki, tapi mata, ekspresi, itu semuanya bergerak ya. Jadi ada ekspresinya, matanya juga bergerak. Nah, senyum, ada saatnya senyum, ada saatnya ekspresi yang lain, itu banyak sekali macamnya. Kemudian dalam menari terdapat gerakan dasar ya, gerakan variasi dan formasi. Ya, jadi anak-anak dalam menari ada gerakan dasar. Gerakan dasar yang kemarin kita pelajari ya bersama Ibu Aida sudah dijelaskan. Kemudian ada gerakan variasi. Nah, gerakan variasi itu gerakan yang sudah diolah. Jadi tidak hanya gerakan dasar tapi gabungan dari beberapa gerakan dasar. Kemudian formasi. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Formasi atau biasa disebut orang-orang dengan
pola lantai. Bagaimana yang dimaksud dengan pola lantai? Nah, formasi atau pola lantai adalah kombinasi dalam tari untuk menciptakan tarian yang indah jika dilihat banyak orang. Nah, dalam arti lain, formasi adalah tata letak, ya, tata letak. Contoh, tata berdirinya. Nah, mari kita lihat di contoh, ya. Nah, ini ada contohnya. Berikut contoh dari tari daerah yang menggunakan formasi yang berbeda. Contoh, garis horizontal, tari saman, jadi lurus, ya. Kemudian di sini garis lengkung. Nah, tari sekapur sirih dari Bengkulu, ya. Itu ada garisnya melengkung ke depan, ya, melengkung ke depan begini. Kemudian garis lengkung, ya, tari pendek. Nah, itu ada macam-macam. Dan yang terakhir ada garis lurus, ya, tari piring pakai garis lurus segi empat, biasa disebut segi empat. Jadi setiap tari itu macam formasinya itu ada banyak. Jadi dalam satu tari bisa memakai formasi yang berbeda-beda. Jadi contoh, bagian bait saya maunya lurus, bagian ref maunya melingkar. Nah, seperti contoh tari di sini, ya. Jenis formasi tari Bugong Jeompa dari Aceh. Mari kita lihat. Nah, yang pertama, penari membentuk formasi pola lantai horizontal. Horizontal itu artinya lurus. Kemudian gerakan yang kedua, kemudian penari bergerak menyebar membentuk pola setengah lingkaran. Setelah horizontal, dia bergerak pindah menjadi setengah lingkaran. Nah, ini anak-anak yang suka menari pasti tahu bagaimana caranya berpindah-pindah, ya. Kemudian penari bergerak ke depan membentuk pola lingkaran. Jadi ada saatnya satu bait di mana para penari membentuk sebuah lingkaran. Kemudian penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Nah, saling berpasangan, ya. Nah, itulah macam-macam pola lantai atau formasi yang dihasilkan oleh tari Bugong Jeompa dari Aceh. Oke, anak-anak, perlu kita tahu bahwa kita banyak sekali budaya. Nah, setiap budaya memiliki tari yang berbeda-beda. Jadi, ketika kita memiliki budaya yang beragam, pasti akan menciptakan perbedaan pola kehidupan dan adat yang berbeda. Begitu juga dengan formasi, gerakan-gerakan, gerakan variasi yang sangat berbeda ketika kita melihat tari-tari dari budaya-budaya yang berbeda. Ya, sekarang mari kita lihat contohnya, ya. Mempraktikkan gerak tari kupu-kupu dari Bali. Nah, selama ini kan kita cuma taunya, Bali itu tari kecak. Tapi ternyata tidak hanya tari kecak, ada juga tari kupu-kupu. Nah, tari kupu-kupu ini dipraktikkan, ya, nanti bisa dipraktikkan di rumah masing-masing, ya, entah itu laki-laki atau perempuan sama saja, ya. Nah, mulai dari gerakan dasar, ya, berputar saling berkejaran ke tengah panggung menghadap ke depan. Jadi khusus tari kupu-kupu ini dilakukan berpasangan-pasangan, ya, dua-dua orang. Jadi harus berpasangan. Kemudian ada gerakan yang kedua. Nah, bergerak ke kiri ke kanan. Anak-anak bisa perhatikan gerakan tangannya seperti apa, gerakan kakinya seperti apa. Nah, caranya pegang selendangnya seperti apa. Nah, itu anak-anak bisa dilihat. Kemudian gerakan yang ketiga, berputar di tempat sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, ada saatnya tadi agak berjauhan, ya, sekarang agak berdekatan posisinya. Kemudian selanjutnya ada yang depan, ada yang belakang formasinya, ya. Coba dilihat di situ. Kemudian ini yang gerakan keempat, ya. Nanti anak-anak bisa dicek, dilihat selendangnya bagaimana angkatnya, tumpuan kakinya seperti apa, badannya harus agak membungkuk. Nah, itu ada contohnya.
Kemudian yang terakhir, gerakan kelima berputar sebanyak 2 kali 8 hitungan lalu keluar panggung. Nah, itu untuk cara masuk ada sendiri, cara keluar juga ada sendiri. Ya, jadi anak-anak perlu kamu ingat bahwa di dalam seni tari itu memiliki budaya-budaya yang berbeda, apalagi tariannya dari daerah yang berbeda, sehingga terdapat banyak sekali pola atau formasi, ya, banyak formasi-formasi, sehingga kita ketika kita melihat sebuah tarian berarti kita bisa mempelajari, oh, tari saman itu ternyata memakai formasi horizontal, dan oh, tari kupu-kupu itu harus dilakukan secara berpasangan. Nah, dari situlah kita dapat memperkaya ilmu kita sehingga kita dapat mengetahui jenis-jenis formasi dalam tari. Nah, anak-anak ingat-ingat ya, formasi ketika kita tidak memakai formasi dalam tari atau ketika kita tidak memakai seni pola lantai ya dalam seni tari, maka tarian kita ketika kita menari dilihat orang, itu orang akan bosan melihatnya. Oleh sebab itulah kita butuh formasi agar tarian kita, apalagi ketika kita menari secara berkelompok, nah itu tarian bisa indah dilihat, sehingga orang yang melihat bisa menikmati performance kita, ya, bisa menikmati tarian kita. Oke, nah sampai sini anak-anak sudah bisa mengerti ya mengenai seni tari. Minggu depan kita akan belajar lagi lebih lanjut mengenai seni tari. Oke, ya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan memberkatimu. Dadah.